Sholat kagak, ngaji kagak, datang ke kiai pengen berkah. Emang kiai udah berkah apa? Ada nggak yang suka begitu? Banyak. Banyak. Nah, datang orang. Coba bangun lu yang dia bangun. Jamal. Saya kalau ngomong ini takut disalahin sama Allah. Lu kan dijaga. Nggak kalau lihat masyarakat brengsek kagak pakai insya Allah diem aja. Mendingan saya diomelin orang-orang yang ada di RT. RT 8. Makanya saya bilangin nih, entar mah ngerjain apa aja kudu insya Allah. Jelas? Insya Allah itu berkah datang dengan sendirinya. Ini kayak saya nih. Tapi kata RT nyamuk aja. RT nyamuk yang jaga mau jual. Saya pengen ngobatin mau ini tapi saya kan insya Allah. Karena saya jaga insya Allah berkah. Berapa dadahnya? Berkah. Mungkin kecil walaupun tetangga berkah. La taqulanna li syai'in. Ini anak muda nih dengerin. Biar pada berkah ya. Suka pengen ketawa, marawisan tapi kagak ngerti mana, kan percuma. Aman nih aku buka sedikit. Man anak itu kalau guru habis terus terang, kalau man anak sambil nangis. Man artinya apa? Tanpa engkau wahai guru, tanpa engkau wahai para mursyid, tanpa engkau wahai para pembimbing, tanpa engkau wahai baginda Rasul Maulana Muhammad. Siapa saya? Saya nggak ada apa-apanya tanpa Anda semua. Guru kita tadi ngomong, subhanallah guru kita waduhnya, padahal beliau yang ngajarin saya setiap hari Kamis. Tapi belum kabarnya ngaji ke saya. Bohong, mudzakarah. Itu udah ngisi jangan diketemperin, jangan. Enggak udah ada jangan kelamaan udah. Jadi vokalis juga, jadi penceramah juga. Amplop udah dilem. Bohong, jangan jelek amat kalau udah punya ngaji pengen dibayar. Tapi ada yang punya jelek. Ya udah kalau udah tahu lah. Aku sih ya. Minta duit domelin, lu undang dia. Itu coba calon ustaz insyaallah. Taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika gadan illa an yasha Allah. Yo, itu kira-kira ada nggak di Quran? Pasti ada, orang saya gaya Quran. Kita ada juga sih. Walaupun bukan Quran, digayain Quran, gaya Quran ya. Apa yang suka saya ngomong? Fakullama karatan, fakubbaru qawwat. Paku lama karatanya iya bro. Paku baru ya buat. Kata gue nggak ngerti udah koji, banyak koji. Kayu bapak kan orang yang datang beberapa bulan tahun. Dengerin. Ayo kira-kira
Itu Al-Quran ayat yang saya baca tadi di surat apa adanya? Ya. RT? Iya parah. Nanti kalian ngerti ya parah dia. Masalah ya. Ayo, jangan bisa. Ada hadiah nih. Umroh berangkat sendiri. Nih saya kasih tahu, ya. Saya kasih tahu adanya di surat yang kalau kita baca itu surat hari atau malam Jumat, maka si pembaca akan dikasih cahaya oleh Allah sampai malam Jumat yang bakal datang. Keren ini make up ilahiyah, make up yang datang dari Allah. Dijamin ganteng kalau laki-laki, dijamin cantik kalau perempuan, dan ganteng cantiknya bukan hanya zahir, inner beauty. Iya. Itu ayat, itu surat kalau dibaca hari atau malam Jumat, sampai Jumat lagi kita bakal dikasih cahaya sama Allah. Pertanyaannya, mau nggak dapat cahaya Allah sampai Jumat lagi? Baca nggak suratnya? Amit, jangan sampai berharap tujuh. Kalau kita punya keinginan, ya tolong dong berjuang berdoa. Ya, rintangan sudah pasti. Ada pasti rintangan. Ibu-ibu baca Quran, lakinya belum bayar Quran, bisa ditanya ngaji mulu lu. Laki lu yang penting mah bego. Bapak-bapak sekarang ngaji, ibu belum doyan ngaji mulu, kayak ada yang ngupahin aja. Ngaji pengen diupahin, ngaji bisa main mengojek. Surat apa? Sekali lagi. Kalau dibaca hari atau malam Jumat, sampai Jumat besok cahaya Allah akan ada dalam diri kita. Coba ya matikan, jangan-jangan cahaya Allah, cahaya PLN aja. Kan bikin gila. Coba kalau mulut dan ada cahaya PLN, bisa-bisa jangan gila. Nah kalau cahaya PLN begitu manfaat, apalagi yang nempel di badan kita cahaya Allah. Kadang-kadang kagak ada cahaya di gelap, yuk usaha macet, kontrakan ada yang ngisi. Apalagi 70 hanya suka banyak banget sih yang datang ke saya. Abi udah 3 tahun itu kontrakan sepi mulu. Ya kalau pengen rame panggil Marawis. Marawisan di kontrakan rame. Datang lagi ini saya lagi bilang banget emang kenapa kaki saya nggak kurang udah 3 minggu lama. Belum lama ada apa Nyai? Bilang masa saya habis. Emang kenapa? Cucu saya udah 3 bulan nggak pulang. Coba itu kegelapan usir dengan cahaya Allah. Caranya baca surat Kahfi hari atau malam. Siap? Awas bohong, awas. Tolong coba supaya kita bareng dalam cahaya Allah. Apa salahnya sih baca surat Kahfi hari atau malam Jumat? Hobi panjang banget. Ibu kalau panjang kalau mau. Kalau sehari-hari pengennya yang panjang. Oh Pak, kalau berasa panjang itu surat Kahfi, oke lah kita sesuaiin sama barang-barang yang ada di rumah kita.
Gimana maksudnya? Motor bagus juga kan boleh ngeri. Ya kan? Bangku cakep-cakep boleh. Sampai mobil kalau direm kredit. Ini apa salahnya ini surat kafi di kredit? Kredit ya. Habis subuh 25 ayat. Dan begitu rada siang dikit. Katanya sudah sholat duha apa enggak? Sholat yang jelas kalau kita habis wudhu ada satu sunnah namanya sunnah syukur wudhu 2 rakaat. Habis sholat sunnah wudhu 25 ayat, habis zuhur 25 ayat, habis asar 25 ayat, habis maghrib 25 ayat. 5 kali 25 berapa tuh? 125. Udah satu surat kebaca itu berarti nih. Sebentar gelap, sebentar gelap, sebentar dia pukul. Waduh, salah langkah gua. Waduh, rugi gua. Waduh, salah milih gua. Sampai hitam jidat di kulit mulu. Kirain tetangga mau bekas sujud, katanya bekas mukulin. Ayo, usir kegelapan dengan membaca surat Al-fi lailatul jumu'ati aw fi yaumiha. Apakah malam Jumat atau hari Jumat? 24 jam hari Jumat. Masa sih kahfi nggak kebaca Pak? Ini yang saya lihatin, saya senang banget saya kalau ada tetangga, saudara meninggal. Tolong Abi talqinin, bapak saya talqinin, emak saya talqinin, nyai saya. Dalam talqin itu bapak Quran masih di bawah man rabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka wa man qiblatuka wa man ikhwanuka. Yanto min hadis syafi'in. Alana sekarang Anda sedang berada di alam kubur. Oh, takut. Jangan saya nih. Jangan ntar cepat mati saya. Emang mati bisa dicepetin, bisa dilambati. Ini geblok lagi aja. Kata Nabi yang namanya kematian itu udah Allah catat saat kita berada di perut emak kita usia 5 bulan. Ini paham gak sih ngomong saya? Saya nanya kenapa nggak jawab musuhan amat sama kiai. Paham apa enggak? Bapak-bapak paham apa enggak? Saya kan nggak mau kalah sama Erdeanto. Nggak masalah, bukan mau kalah soal ini. Dia pastinya dia beres selama nanti sedekah duit ke saya. Ya, insya Allah. Nggak ada apa-apa, cuma nggak pantas kedengerannya gitu. Ya. RT Anta sekarang siap sedekah ke saya 10 juta umpama. Iya. Inilah tetangga mah puluhan juta. Sementara saya nggak mau kalah. Makanya saya kepengen setiap saya berangkat kemanapun, saya pengen sedekah ilmu. Yang ternyata sedekah ilmu lebih afdol daripada sedekah duit, Pak. Ini kelebihan. Sampai saya ke gunung kencang, kemana-mana saya sebarkan kolom Rasulullah. Mereka ngasih saya 2 juta kecil loh, masih gedean gua. Saya sebelum kita habis ilmu habis. Ini sekarang ngasih, jangan ngomong begitu masih habis. Gedean habis ngasih lo. Jelas? Kadang-kadang ada kiai di kan bisa segitu juga dari gua. Lalu sekarang bisa sholat aja. Ayo, menghitung-hitungan sama saya. Makanya saya kepengen ibadah Nabi yang ngedengerin kalimat saya paham agar saya termasuk orang yang bersedekah, yang pada akhirnya karena saya sering sedekah, akhirnya saya mendapat maghfirah dan ampunan dari Allah. Amin.
yang saya mau. Ya. Ya lagi. Jadi kalau ibu dan bapak pengen ngusir apa kegelapan supaya kita punya urusan selalu dilancarkan oleh Allah, selalu disukseskan oleh Allah, maka tolong hari dan malam Jumat baca surat Kahfi. Umpama kata bisa sekaligus, apa salahnya kita keteng ya sedikit-sedikit, insya Allah ada kalimat sedikit-sedikit akhirnya menjadi bukit. Yang penting sehari semalam waktu Jumat jangan sampai ketinggalan baca suratul Kahfi. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan untuk kita, amin ya rabbal alamin. Insya Allah itu keluhan ibu hilang. Laki saya, abi ngeselin, pakai kaki usir. Bapak-bapak ngeluh, aduh, ini saya rewel banget. Emang begitu perempuan, kalau bukan rewel ya bukan perempuan. Dan banyak orang diangkat dari wali gara-gara sabar bininya rewel. Udah itu mah, aduh, enak. Kok kalau begitu kok kenapa nggak nerima kalau saya ngomong? Hilangkan kegelapan dengan curah kami, insya Allah. Anak yang suka hilang jadi kagak hilang lagi, yang bandel insya Allah hilang bandelnya, yang tadi anda malas ngaji insya Allah jadi rajin ngaji gara-gara bapak emaknya baca surat. Jelas gak sih? Jelas. Bapak-bapak jelas? Jelas. Siap ngamalin? Insya Allah. Ayo bareng-bareng kita gapai rahmat Allah. Tadi guru kita ngomong apa? Adanya maulid ini apa kata beliau tadi? Supaya kita dapat syafaat. Udah tahu syafaat? Jangan-jangan ngarap tapi ngerti mah belum. Syafaat apa? Orang kemarin si syafaat pindah ke gondrong. Ngobrol lagi aja. Promosi dikit. Sekolah ya. Ini ayatnya. Manzalladzi yashfa'u syafaat. Manzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Ayat kursi. Manzalladzi, siapakah yang sanggup untuk memberi syafaat tanpa ada izin yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat mungkin ngasih syafaat kalau diizinkan Allah, tapi yang sudah yakin dapat memberikan syafaat adalah Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Mudah-mudahan guru kita mudah dikabul sama Allah. Amin. Cuman jujur Bu, jujur Pak, segede hamba Allah yang namanya Ahmad Aminuddin, alhamdulillah banyak baca kitab. Di antara yang pernah saya baca kitab hikam yang dikarang Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam itu kitab ada keterangan. Siap dengerin? Yang ngomong siapa? Catat, seorang alim. Di zaman waktu itu beliau adalah kutub mungkin dari semua wali yang ada. Namanya siapa? Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi.
kali ngomongnya begini, Hamidin, lu perlu tahu apa kira-kira bah yang harus saya tahu. Talabul jannati bila amalin lampun minal dunub. Satu, ada 3 poin. Talabul jannati bila amalin lampun minal dunub. Yang kedua, ini yang kedua samaan. Wartija'u syafa'ati bila sababin naw'um minal ghurur. Yang ketiga, waraja'u rahmati man la tuti'uhu hamqun wa khirlanu. Bahasa Arab, bacanya dari kanan ke kiri. Saya dengar berita katanya ada ustaz baca bahasa Arab dari kiri ke kanan, bagaimana jadinya itu? Nggak tahu benar, nggak tahu salahnya karena masa katanya Adin ya mah baca bahasa Arab dari kiri ke kanan, emang bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya dari kanan ke kiri. Dibalik Papa liut kata orang Sunda mah. Halo. Oke, lagi ya. Sampai jam berapa RT? Boleh saya tambah? Kamu udah di mana punya? Saya tambahin. RT mau nambahin? Ya kita minta tambahan. Dengerin ini biar pada pintar. Jangan sampai terjadi tegur omong di akhirat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi kayak begini. Amin. Amin. Talabul jannati bila amalin dzambun minat dzunub. Ini rumah itu. Mau kalah gua. Artinya apa? Kalau ke pesantren nih, kalau ada yang menanyakan utawi ngepri suwargo kalawan orang anak amal ikut tetap saking busuk dan Gusti Allah. Ngoten. Sinten mawon tiyane sing sami-sami kepengin mlebet swarga tapi boten ibadah niku tiyang tambah kuatah dosane Mas. Nggih. Nggih napa boten? Nggih. Orang sing kepengin swarga tapi punten amal neka banyak dosana di sisi Allah. Mudah uleh. Bahasa Quran itu apa? Lamun dia. Kan udah Quran. Balik itu bolong. Lamun dia ngomong hayang ka surga, tapi dia beribadah, namahan dosa dia goblok. Ngomong dia hayang ka surga rumah penyejen itu. Ngomong hayang ka surga salat itu. Ngaku di kulon batin dia kamu boleh juga. Syukur-syukur saya nggak paham lah orang kayak apa. Langit jadi kan kebanyakan masuk suarga yang ibadah sing bener ngoten. Jadi ibadah boten, ngaji boten, tahajud boten, ngomong kepingin surga, walan lo, wong edan. Gimana Pak Batan?
kata anak gua tahu ya, kalau lu ngomong pengen masuk surga, lu kagak ibadah, bukan dimasukin surga lu, malah dosa lu ditambah Allah. Takut ada yang kritis, oke, silakan debat saya. Tapi bukannya itu hal yang benar. Mengharap surga, masa mengharap neraka? Ngarepnya bener, cuma kenyataannya lu kagak beres. Surga itu ibu bapak, ya Allah, gimana sih? Udah sepakat para ulama berdasarkan Quran, berdasarkan sabda daripada Maulana Muhammad, bahwa surga itu adalah Darun Naim, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Umpama kita bandingkan dengan nikmat dunia, apa kata Nabi? Fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Di surga itu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh satu mata. Kita melihat keindahan. Kayaknya dari surga begini deh. Kata Nabi lebih dari itu, lebih dari itu. Kita ngelihatnya sesuatu indah. Kayaknya surga begini nih. Kata Nabi lebih dari itu. Jelas ya? Kita ngelihat gadis begitu cantik nih bapak-bapak. Ya Allah, cakep banget. Apa bahasa anak sekarang? Rambutnya terurai hitam dan bergelombang. Dia milikku. Kayaknya dari surga begini, cakep banget. Lebih dari itu bang, lebih dari itu. Wala udhunun sami'at, suara-suara surga tidak bisa didengar oleh manusia-manusia yang ada di alam dunia. Sebab walaupun kita dengar suara begitu indah, dibanding suara surga akan lebih indah suara yang ada di surga. Pesakankan mawar merah umpam engkau berikan kepadaku. Sambil ngosal dia. Pak, bu, kata ibu, kata apa begitu indahnya itu suara? Kayaknya suara surga begitu lebih dari itu. Kita cerita surga ya. Kalau orang ahli surga bagi surga semua, ahli neraka bagi neraka semua. Allah manggil bidadari yang cantik. Ayo bidadari nyanyiin satu lagu agar ahli surgaku sama-sama menikmati suaramu. Pak, begitu bersuara bidadari banyak yang pingsan. Lagunya pernah ditiru tuh sama siapa? Kau tercipta hanya untukku. Entah dulu. Aku lahir hanya untukmu. Janganlah bimbang. Itu kata-kata bidadari. Cuman bidadari pakai bahasa Arab. Nahnul khalidat, nahnul mu'minat, khuliqtum lana wa khuliqna lakum. Bahasa kitanya kami adalah hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya, dan kami Allah jadikan sebagai hamba yang abadi dalam surga. Khuliqtum lana, kalian ahli surga Allah ciptakan untuk menghibur kami. Wa khuliqna lakum, dan kami diciptakan untuk membahagiakan kalian semua. Sekian lama itu suara bidadari. Apa baca di mana itu? Syarah At-Tadhkirah Al-Qurtubi mengatakan seperti itu. Akhirnya begitu malaikat, begitu bidadari nyanyi, semua pada pingsan. Kata Allah, Jibril, biarkan mereka bangun kembali dari pingsannya.
setelah pingsan nanti supaya mendengar suara yang lebih indah dari suara bidadari. Oh. Bagaimana ahli surgaku? Kalian menikmati lam asma sautan ahsan min sautihinna. Selama di dunia kami tidak pernah dengar suara yang indah seperti suara para bidadari. Apalah kata Allah, apakah kamu kepengen mendengar suara yang lebih indah dari itu? Ahli surga kaget. Emang ada ya Allah? Ada. Suara Daud alaihi salam. Bapak Nabi Daud itu kalau lagi di Quran, Daud merokok cuma saking nikmat ke suara itu. Nah kalau anak kulon kan pengen bagus suara kan kadang-kadang bagus sih menurut Nabi Daud, cuma campur sama bahasa Sunda. Kuluk-kuluk Nabi Daud, coklatmu di sana. Ah, brengsek lu. Apakah ada ya Allah yang lebih indah dari suara bidadari? Ada. Suara abdi yang namanya Daud. Daud, ta'al sini kamu. Ada barat igra alaihimul buraq. Nabi Daud lagi sampai a'udzu dibaca, bismillah dibaca, dibaca alif lam bisa. Nah, singkat cerita dengan Habib deh, kalau datang gimana tuh dia dulu. Ibu kata Allah gimana? Ya lam nakun, kami tidak pernah nyangka bahwa ada suara yang seindah itu. Apa kata Allah? Masih pengen denger nggak yang lebih dari itu? Hah? Kaget apa itu? Emang ada ya Allah yang lebih dari Nabi Daud? Ada. Siapa ya Allah? Suara Habibi wa qurrat aini. Habibi Muhammad, labbaika ya Allah. Tolong sekarang giliran Anda menghibur umat Anda yang sudah berada di surga dengan suaramu. Iqra alaihimul Quran. Nggak pakai alif lam. Baru bismillahirrahmanirrahim. Ingetin tadi sana kita baru nagih. Kita ke sono, mudah-mudahan kita ke sono ya. Mau ke sono? Insyaallah. Maunya ke surga. Pantas. Jawab. Ibu mau ke surga? Insyaallah. Pantas. Pantas. Jawab sih. Bapak, mau nggak ke surga? Pantas. Pantas. Makanya saya ngajak bapak, ngajak ibu semuanya, bapak-bapak lah, ibu enggak. Kalau habis Jumat, tolong jangan pada genit, beres sholat atau wiridan bareng sama saya apa? Ini kudu gimana saya ngomongnya? Ini nggak ada air, kamu lagi rame-rame. Ini mah habis Jumat, main dulu-duluan keluar. Datang nungguin khutbah kedua. Saya ajak ibu bapak, bapak ibu, bareng sama saya sholat Jumat. Habis sholat Jumat jangan pada kabur, baca dulu Fatihah 7 kali, kemudian qul huwallahu ahad 7 kali, birabbil falaq 7 kali, birabbin nas 7 kali, ngedoa cukup imam. Yang mana ini doa insya Allah janji Rasul, setiap orang beres sholat Jumat ngedoa pakai doa ini sebanyak 4 kali, kagak bakalan melarat seumur hidup. Ya betul. Habib,
Betul kan? Nah, namun tertentu ya Habib. Al-Fakir adalah intizar. Apa? Udah kemana yang dari mana? Betul. Kayaknya sama-sama kamu. Terus dikit ya. Beres tuh. Dengerin saya nih, biar nggak kesalahan. Kalau benar-benar kita ngadain maulid dan dengan nama sunnah, beres Jumat jangan pada kabur dulu. Kalau bisa, posisi duduk juga jangan berubah dulu. Kalau ini belum dilaksanain. Lihat di posisi duduk kan. Tahiyat. Itu duduk tahiyat. Lihatin saya di belakang saya coba kalau Jumat itu bukan banyak. Jangan lagi di belakangin saya. Belum Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan dirubah ini kalau Fatihah belum 7 kali, Qulhu belum 7 kali, Birabbil Falaq belum 7 kali, Birabbin Nas belum 7 kali. Kalau udah 7 kali baru rubah. Coba rubah. Kamunya lo. Kamunya begitu aja. Jelas. Jangan sampai Pak Nabi saya di akhirat. Ini saya terang-terangan juga. Sebab pesan dari guru saya Al-Imam Al-Hafidz Muslim yang kita harapkan mudah-mudahan beliau semakin hari semakin diangkat derajatnya sama Allah fil jannah. Amin. Lu sampein Aminuddin, lu sampein sedetail mungkin. Jangan sampai ntar lu nyesel dan ditegur sama Allah sebab lu amanat titipan. Ini maka kalian ngaji bukannya nerima malah ngatain guru. Abi mah lewat. Yang kerjaan gua kudu lewat. Nah kalau gua kagak lewat, jangan pahala atuh. Kalau nggak lewat, ya iya. Bu, kalau bapak-bapak datang cepat dari masjid, kalau jangan disambut. Kau udah pulang Pak, kan Abi belum keluar. Itu kudunya. Ini mobilnya juga keblak ya. Ya udah Bang, jangan lama-lama. Ayah sendirian, kesepian. Tegur orang mah. Ibu apa nyebut sama suami? Bapak? Ayah. Ya. Ya yang nyentak kok boleh jelek ngomongnya. Ya. Yang. Kau udah pulang ya? Nah, itu aku belum keluar. Kok ya Ayang udah pulang dulu? Kangen ya Ayang. Ya kan lagi. Emang Ayah juga nungguin ya Ayang. Kompak suami istri Bang. Bagaimana caranya kita sekarang walaupun di dunia ngontrak, di akhirat biar kita bisa punya gedung. Gimana caranya ya Bang? Aku ibadah yang benar sama Allah. Kadang-kadang ada orang lebih ngeselin lagi, ibadah kagak, ngaji kagak, dikasih susah sama Allah hidupnya. Ngomongnya lain-lain. Biarinnya kita di dunia susah, kali-kali aja di surga mah enak. Sebenarnya ini salah tuh bapak ngomong surga batin, nggak pikir. Ini saya bilang ini kata Nabi, kalau posisi Nabi kalau minum ya harus, kalau harus ya minum. Lihat cara Nabi minum. Tidak, 3 kali. Bismillah Allah. Kenapa dulu udah minum dulu kayak siapa itu goblok? Jelas? Kalau tidak. Saya. Lihat tuh, ikan napas.
Ah, lapar semua. Udah. Kan kucing aku. Kayak tadi ibu. Ghafarallahu dzunubahu walau kanat mithla zamanil bahar. Wow. Jelas saya akan wow hadirin sebab ini sesuatu yang luar biasa. Walaupun itu anak dosanya kayak buih di lautan, nggak ada itu, akan Allah hapus itu dosa dengan 7 kali Fatihah, 7 kali qul huwallahu ahad, 7 kali qul a'udzu birabbil falaq, 7 kali birabbin. Kita kan banyak dosa, banyak dosa, Pak. Tolong, gara-gara dosa kan kita akhirnya tambah sial. Ini saya sering ngomong sekarang, gara-gara pilpres saja banyak orang yang nambah dosa. Mana dosanya? Yang pro Prabowo ngomongnya apa? Pokoknya 2024 kudu Prabowo. Datang Anies. Bisa kudu Anies. Yang Jawa Tengah kau sing lihat pokoknya tahun ini kudunya ganja ini ngomong kudu nggak ngeludak sama Allah, yang punya kudu mah Allah. Hei, yang ngomong kudu mah Allah, sebab yang menghendaki segala sesuatunya adalah Allah. Ini saya kesel aja. Golok mah ada di rumah, cuma nggak bisa main ini ya. Ini kadang-kadang ngeselin baleho dipasang di mana-mana. Kadang-kadang masangnya sampai 2:30 malam. Sholat subuh maka akan goblok. Ada nggak? Ada. Teh, urusin teh. Masang partai segala macam sampai kagak ngaji. Ini apa-apaan ini para hadirin? Kapan Indonesia akan menjadi negara yang disenangkan oleh Allah kalau masyarakatnya masih ngelawan Allah? Saya mau nanya, jawab ya. Kira-kira Allah udah tahu belum yang jadi presiden tahun 2024? Ya. Allah kan nggak jawab. Allah udah tahu belum yang jadi presiden dah? Ya. Udah kenapa repot-repot? Kiai gara-gara tinggalin ngaji gara-gara gampang. Hidup ya kalau mati dari sini loh. Jokowi semuanya nih pengumuman. Selama lu sekarang ada unsur perlawanan kepada Allah, omong kosong Indonesia bisa sejahtera. Ngomong. Emang Abi nolok siapa? Ada yang nanya? Nolok siapa? Nolok yang biasa aja. Hatinya sendok ke makanan itu saya colok. Ini gara-gara pemilu sampai kagak ibadah lah. Ilaha illallah. Ngomongnya sunnah, padahal bid'ah mulu semuanya padahal. Jelas yang menentukan seseorang jadi presiden 2024 besok adalah Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah. Engkau yang menentukan besok yang
jadi presiden. Engkau. Walaupun Jokowi cawe-cawe nggak ada faedahnya, ketentuan mah ada di tangan Allah. Jadi kepanjangan dulu saya. Udah ntar besok aja di pengajiannya terusin ya. Kadang aja enggak. Makanya ngaji. Ya saya mau nanya, mending ngaji mending gajiin. Yang nggak ngaji ajiin besok. Jangan sampai ini pilpres merusak akidah para hadirin. Lagi tanya pertanyaan kedua. Walaupun kita sibuk banget jadi tim sukses, apa yakin bahwa umur kita bakal nyampe ke hari penyolohan? Ayo pikir. Kita sekarang banting tulang ngebela seseorang, pengen nolong dia, ntar waktunya. Apa kita udah yakin bahwa umur kita nyampe ke tempat nolong? Pak, yang pasti mati. Itu yang harus kita siapkan. Kematian kita bawa apa ntar ke sono? Mau bawa baleho Prabowo? Malaikat bingung. Nomor siapa ini? Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, makin praduka, man ikhwanuk. Nggak ditanya, man engkauka, man nyaiuka, man babauka, man enyauka, man parteuka, man presidenuka, nggak ada. Jangan kau kaya benar. Juga ngelawan bingung. Di belakang ngomongnya nggak enak. Jangan hidupin Nabi, dia memang beda. Ya. Jangan gila gua. Bingung kita zaman sekarang para hadirin, mulut dan memuludan, tapi yang jadi Tuhan bukan Allah, hawa nafsu yang ada. Ibu ada hanya sekarang banyak yang rajin, nggak taunya ibadahnya transaksi. Rajin amat tuh tahajud, orang nggak pernah pengen kepengen kawin sama sekolah. Berarti tahajudnya pernah pengen kawin. Lu puasa mulu, orang gua kemarin lewat diludahin sakit hati gua. Ngomongnya mau salati nusuki mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Ibu-ibu kasidahan. Untuk siapakah kau sedekah? Untuk siapakah? Jadi ibadah kita lillah apa liluh apa lilwah? Yang rame liluh, yang rame lilwah. Ini kan lillahnya kapan? Lu ibadah karena pengen sesuatu, berarti lu ibadah bukan karena Allah, pengen lu aja itu. Ayo, debat saya debat biar keluar ini yang lain. Ada nih luar. Wah, muter tiang tuh yang wah. Tuh, lagu adalah. Enggak ada itu ibu bapak. Makanya kita kembali kepada sifat Rasul, kepada sunnah Rasul Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad. Apa yang beliau lakukan? Waqfid janahaka lil mu'minin. Wahai kekasih, ini saya guru saya kalau menerjemahkan katakan ada kalimat kul atau ada perintah buat Rasul, nggak pernah mengatakan katakan ya Muhammad, nggak pernah katakan wahai kekasih. Ngacok orang sekarang, katakan Muhammad kan Muhammad tukang bambu alarm.
Guru saya itu kalau nerjemahin, kul katakan olehmu, wahai kekasih, wahai nyebut Nabi loncong. Muhammad sudah menjelaskan. Muhammad ketukang ikan di hibrid. Lihat Allah manggil Nabi nggak pakai pernah nama. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Kita lagi sholat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ada yang assalamualaikum kayak Muhammad. Kok jajar kalau nggak bongkar perut lu deh. Itu Allah Pak kepada baginda. Kata Allah, "Khifid janahaka lil mu'minin." Wahai sang kekasih, rendahkan sayapmu untuk pengikut-pengikutmu agar mereka selamat dari segala seksa yang ada di neraka. Makanya Nabi sallallahu alaihi la arba wahidun min ummati finnar. Walaupun surga penuh fasilitas, bidadari begitu indah, kemudian apapun yang ada di surga sama-sama bikin sejahtera, tapi aku tidak akan pernah tenang kalau masyarakat jaga masih ada yang di neraka. Ingat itu. Nabi sayang banget sama kita tahu. Kenapa kita mengkhianati beliau? Nabi kagak bakalan redo hatinya kalau ada umat Islam di neraka. Masih ada pemimpinnya kayak begitu. Kali pernah pidato, saya mengharapkan Indonesia masyarakatnya jangan ada yang masuk surga, semuanya harus milih nama ikan, kita dapat sepeda ya. Mudah-mudahan kita punya Pak RT yang mudah-mudahan ada jiwa seperti itu. Saya kepengen Nabi kalau saya jadi RT di lingkungan saya jangan sampai ada yang maksiat cakep tapi belum ngomong. Baru ada nih makan tuh ada. Kalau saya terus terang sebenarnya Rob paling tidak yang pernah ngaji ke saya termasuk saya dari keluarga jangan sampai ke neraka ya Allah. Amin. Amin susah. Insyaallah nanti ada yang lebih luas mengupas bagaimana keindahan sifat-sifat daripada baginda Maulana Muhammad. Maaf banget. Lagi cari tambahan ya tambahan pahala ya. Nabi dari nungguin juga salah. Mudah-mudahan menerusin di barang ngaji ada ngaji siap ngaji. Susah banget sih ngaji kemana teh? Setiap ustad ngaji di sini ada ustad Aceh. Mana ngaji ustad Aceh? Soalnya ada ustad Beni, ada ustad Nahrawi. Siapa lagi? Ayo bantuin. Woi, bantuin nanti saya lagi Ustaz Yanto sama RT Ustaz dia. Abah Haji Syafi'i, siapa lagi banyak Ustaz, manfaatin. Kadang-kadang orang tua goblok ya, waktu kecil disuruh nyantai pas sudah jadi nggak boleh dipakai. Ada yang begitu. Jangan banyak yang lihat orang tua. Padahal barusan yang muda, yang tua walau betul. Nah, belajar ya, makanya kalau pengen selamat, guru saya pesanlah, salah ummati fi khair. Tidak akan berhenti umatku kata baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebaikan selama mereka mau pada taklim pada ngaji. Ya Allah, kita minta maaf mudah-mudahan para pejabat kami terutama yang sebentar lagi akan terpilih menjadi orang-orang yang senang ngaji, yang senang ibadah, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada masyarakatnya. Ya Allah, bila di antara
kami ada yang pernah berbuat kesalahan, ampuni kesalahannya ya Allah. Maafkan segala dosa-dosanya ya Allah. Akan kami singkat permohonan kami ya Allah dengan apa yang pernah diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi itu doa, Allahumma rizukna thayyiban. Amin. Allahumma rizukna thayyiban wastamilna salihah. Allahumma rizukna thayyiban wastamilna salihah. Allahumma rizukna thayyiban wastamilna salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Rabbi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.